Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah Wahyuwardana. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu hasil laporan final project UAS kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan gerbang logika N. Nah, eh, saya langsung saja ke gambaran umumnya untuk metodologi. Nah, di sini yaitu untuk metodologinya yaitu menggunakan gerbang logika N. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman Python untuk menyelesaikan logika gerbang N. Nah, di sini yaitu ada langkah-langkah implementasi. Nah, di sini ada inisialisasi parameter. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama bobot awal yang untuk masing-masing input. Lalu bias awal, tingkat pembelajaran, lalu jumlah maksimal epoch. Nah, di sini saya menggunakan 6 epoch untuk program saya. Lalu yang 2.2 menyimpan dataset. Nah, di sini langkah pertama yaitu bobot awal, bias awal, tingkat pembelajaran, jumlah maksimal epoch. Nah, di sini sama aja seperti yang 2.1, lalu 2.3 yaitu fungsi aktivasi. Untuk menerapkan fungsi aktivasi, threshold biner yang akan menentukan output per chevron berdasarkan nilai net input, yaitu 2.4 proses pelatihan. Untuk proses pelatihan sendiri melibatkan iterasi berikut, yaitu menghitung net input y/in menggunakan bobot dan bias, lalu menentukan output y menggunakan fungsi aktivasi, lalu menghitung error untuk perbedaan antara target output dan output yang dihasilkan, lalu memperbarui bobot dan bias berdasarkan error yang dihasilkan. Nah, di sini langsung saja ke evaluasi hasil pelatihan. Di sini setelah proses pelatihan selesai, hasil pelatihan dievaluasi untuk menentukan apakah pecepetron telah berhasil mempelajari pola logika N. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa apakah semua output yang dihasilkan sesuai dengan target output. Lalu ada penyajian hasil. Nah, di sini penyajian hasilnya yaitu disajikan dalam bentuk tabel menggunakan pustaka tabulate untuk memudahkan visualisasi dan pemahaman. Nah, di sini nanti saya akan menampilkan outputnya untuk hasilnya maksudnya. Lalu langsung saja ke hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan yaitu 3.1 itu inisialisasi parameter. Nah, di sini ada langkah pertama dalam mengimplementasi hal ini. Mengimplementasikan ini adalah menginisialisasi parameter-parameter yang diperlukan, yaitu bobot awal W1 0 sama dengan 0.w/i sama dengan 0.0, W1 sama dengan 0.0, W2 sama dengan 0.0w/2 sama dengan 0.0, W2 sama dengan 0.0. Lalu yang bias awal B sama dengan 0.0, B sama dengan 0.0, B sama dengan 0.0. Yang di sini sama aja karena ini adalah bias awal. Lalu tingkat pembelajaran learning rate yaitu A sama dengan 0.1 slash alpha sama dengan 0.1, A sama dengan 0.1. Nah, di sini yaitu jumlah epoch adalah 1000. Nah, di sini ada database gerbang N. Nah, di sini database gerbang logika N yaitu input sebagai berikut seperti ini. Lalu target outputnya yaitu seperti ini. Lalu ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi sendiri digunakan threshold biner. Fungsi ini mengembalikan nilai 1 jika net input y/i in lebih besar dari 0.
dan mengembalikan nilai 0 jika net input y/in kurang dari atau sama dengan 0. Untuk contohnya yaitu seperti ini. Lalu di sini langsung ke proses pelatihan. Proses pelatihan dilakukan dengan mengiterasi dataset hingga semua output yang dihasilkan sesuai dengan target output atau mencapai jumlah maksimal epoch, yaitu menghitung nilai input y/in menggunakan bobot dan bias, lalu menentukan output y menggunakan fungsi aktivasi, menghitung error, perbedaan antara target output dan output yang dihasilkan. Lalu langsung ke ini maaf, masih ada satu, yaitu memperbarui bobot dan bias berdasarkan error yang dihasilkan. Nah, saya langsung saja ke implementasi kode. Nah, di sini untuk kode yang saya gunakan yaitu Python untuk menghitung gerbang logika N. Nah, di sini seperti ini. Nah, nanti saya akan menunjukkan ke visual code yang saya buat. Nah, langsung saja ke hasil penelitian dan evaluasi. Nah, di sini untuk hasil penelitian dan evaluasi saya. Maaf, gambarnya agak tidak jelas. Nanti saya akan tunjukkan untuk hasilnya. Nah, di sini ada analisis. Nah, berdasarkan hasil penelitian, perceptron berhasil mempelajari pola logika N setelah beberapa iterasi. Bobot dan bias diperbarui secara bertahap sesuai dengan kesalahan yang dihasilkan pada setiap iterasi. Metode perceptron ini menunjukkan kemampuan dasar jaringan syaraf tiruan dalam melakukan klarifikasi sederhana. Evaluasi menunjukkan bahwa perceptron mencapai konvergensi dalam jumlah epoch yang relatif kecil, yang menunjukkan efektivitas metode ini untuk pola logika sederhana seperti gerbang N. Nah, langsung ke kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari gerbang logika N, yaitu proses pelatihan menunjukkan bahwa bobot dan bias dapat diperbarui secara bertahap melalui iterasi hingga konvensi tercapai, yang ditandai dengan tidak adanya kesalahan dalam klarifikasi setelah beberapa epoch. Implementasi kode Python menggunakan pustaka NumPy dan Tomlet memungkinkan visualisasi perubahan bobot, bias, dan keluaran pada setiap iterasi pelatihan sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang mekanisme kerja perceptron. Dengan tingkat pembelajaran yang sesuai, perceptron berhasil mempelajari dan mengenai pola logika N. Nah, di sini seperti ini aja untuk kesimpulannya. Sedikit aja lah, di sini ada daftar pustaka yang bisa dilihat. Oke, saya langsung saja menunjukkan hasil dari inputnya, yaitu seperti ini. Ini adalah hasil input program. Oke, di sini saya akan langsung merun programnya. Oke, baik. Di sini programnya bisa dijalankan dengan lancar ya. Jadi sekali lagi saya menggunakan 6 epoch, yaitu 1, epoch 2, epoch 3, epoch 4, epoch 5, dan epoch 6. Di sini untuk epoch yang benar-benar final, yaitu epoch 6, yang dimana final wings 0.2, 0.1, dan final biasnya yaitu min 2.0.2. Nah, seperti ini.
ini adalah final wingsnya dan ini adalah final biasnya. Oke, seperti ini. Oke, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.